Nah, Al-Imam Muhammad bin Ajibah Al-Hasani menyebutkan bahwa seorang ulama itu memiliki 3 macam karakter. Ya, jadi ada 3 macam karakternya ulama yang mesti ada bagi orang yang disebut sebagai ulama. Yang pertama alim, yaitu mewarisi ilmu dan pengajaran Nabi dengan landasan keikhlasan. Alim. Ya, jadi alim menguasai berbagai macam spesifikasi bidang ilmu, khususnya ilmu alat, ilmu nahu, ya, dan ilmu-ilmu lainnya. Selain itu, ya, semuanya itu dilandaskan dengan keikhlasan. Alim pun kamu, banyak pun ilmu kamu, tapi kalau dikit-dikit bisyarah, itu nggak masuk karakter sebagai ulama sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Ajibah Al-Hasani ini. Kedua, karakter kedua itu abid, yaitu mewarisi Nabi SAW dalam hal ibadah dan mujahadah kepada Allah. Artinya ulama itu ya banyak ibadahnya. Selain dia banyak ilmu, juga banyak apa? Ibadahnya, sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW, ya, sangat banyak sekali ibadah Nabi. Kemudian arif, ya, karakter yang ketiga itu arif, meneladani akhlak atau mentalnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa? Juhud. Nabi itu juhud. Maka ulama itu harus juhud, tidak silau dengan, ya, dengan apa? Dinar, dengan uang, dengan harta, dengan tahta, dengan pujian, dengan sanjungan, dengan popularitas. Itu ulama. Kedua, ya, wara. Nabi itu wara. Maka ulama itu secara akhlak juga harus mencontoh, menjaga kewaraan. Ya, ini dimintai jadi apa namanya? Kalau pilpres itu tim ses, mau aja disuruh-suruh gitu ya. Cuma dikasih duit berapa begitu disuruh-suruh. Nanti Ustaz ceramah jangan lupa selipkan sedikit gitu ya. Kan biasa begitu kan? Gak waro, harus waro ulama itu. Ya, punya wibawa dan karismatik. Nah, itu ulama. Ya. Kemudian memiliki sifat hilm. Hilm itu sifatnya lapang dada dan toleran. Dia difitnah, ya, dia dicaci orang, ya dia nggak balas fitnahan orang itu, dia nggak balas cacian orang itu. Kenapa? Sifatnya hilm. Jadi kalau ada yang disebut ulama malah sebaliknya sikapnya, suka memfitnah, ya, gibah, iri kepada apa yang dimiliki orang lain, berarti dia tidak mewarisi karakteristik ulama yang disebut oleh Al-Imam Muhammad bin Ajibah Al-Hasani. Tolerannya tinggi, ya. Nah, kalau sikit-sikit kafir bunuh, kafir bunuh, kafir bunuh, takbir, itu juga bukan ulama. Ya, coba lihat tuh Habib Umar bin Hafiz, bagaimana sikap dia kepada orang yang berbeda agama. Luar biasa kan toleransinya kan? Ya, luar biasa, nggak ada lawannya. Nah, itu ulama. Kemudian mahabbah, hatinya dipenuhi dengan cinta. Ya, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada, ya, sesama manusia. Nggak ada di hatinya kebencian kepada orang lain. Itu 3 karakteristik ulama yang disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Ajibah Al-Hasani. Al-Hasani ini berarti juriyah enggak nih? Juriyah Nabi dari Imam Al-Hasan. Jadi kalau ada nama ulama di belakangnya Al-Hasani, berarti itu Ahlul Bait. Al-Alama Al-Muhaddis Profesor Dr. Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Khair ya, paham ya? Nah, tapi kita lihat seiring berjalannya waktu, ya, identitas keulamaan itu tergerus oleh kepentingan politik tertentu. Menurut saya, ya, saya sampaikan sekali lagi, seiring berjalannya waktu, identitas keulamaan tergerus oleh kepentingan politik tertentu. Ya, orang zaman ini sangat mudah sekali melabeli
seseorang itu dengan label ulama. Hanya karena apa? Hanya karena satu pandangan dalam masalah politik. Betul nggak nih zaman kita sekarang nih? Gampang sekali orang kita sekarang melabeli orang itu dengan label ulama cuma gara-gara satu pendapat dalam masalah politik. Ya. Padahal kalau kita lihat seseorang yang mereka labeli dengan ulama itu, ya, mereka sebut sebagai ulama itu sama sekali tidak memiliki spesifikasi seseorang yang layak disebut ulama. Aneh, baca kitab aja nggak bisa, tapi disebut ulama. Sementara spesifikasi yang mutlak harus dimiliki oleh orang yang disebut ulama, mesti bisa baca kitab. Ini baca kitab aja nggak bisa. Kok bisa-bisanya melabeli dia sebagai seorang ulama? Ini kan yang saya katakan tadi, identitas keulamaan itu tergerus oleh kepentingan politik tertentu. Sampai orang yang sebenarnya tidak memiliki spesifikasi, atau kita katakan bahasanya orang yang nggak pantas disebut ulama, malah dilabeli sebagai ulama. Itu kalau bahasa ilmiahnya spesifikasi, begitu ya, biar agak keren sedikit. Nah, sementara ya, anehnya lagi, seseorang yang memang benar-benar memenuhi spesifikasi sebagai ulama, bukan hanya pintar baca kitab, memang pakar dalam bidang tertentu, misalnya pakar fikih, usul fikih, atau pakar-pakar ilmu yang lainnya, ya, hanya karena beda pandangan politik dengan mereka berani mengatakan bahwa si fulan itu, kiai fulan itu udah nggak ulama lagi. Cuma gara-gara apa? Beda pandangan politik. Nah, ini kan kita bisa lihat, ya, bahwasanya identitas keulamaan itu memang nyata tergerus oleh kepentingan politik tertentu. Keadaan kita enggak nih zaman sekarang? Maka kita jangan masuk golongan orang yang ini, maksud saya. Ya, jangan sembarang melabeli orang itu dengan label ulama. Ya. Kenapa? Karena sejatinya ulama itu miliknya umat.